Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah low profilnya. Langsung aja yuk kita gaskan lagi low profilnya. Dan seperti biasa tolong juga bantu komen dan juga tolong dibantu like. Kita push terus sampai habis. Oke, langsung aja kita gaskan low profilnya. Tolong ya bantu komen. Oke, langsung aja gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Lu Xiaoqi dia pun datang menuju sebuah salah satu sekte yang ada di tempat ini yang tidak melakukan tugas mereka setelah mereka dibayar jasanya untuk menyelesaikan sebuah misi mengalahkan Ghost Water. Tapi sayangnya mereka lepas tanggung jawab yang membuat Lu Xiaoqi dia pun datang untuk menuntut tanggung jawab itu, yang membuat Lu Xiaoqi dia memberikan sebuah hukuman kepada orang itu yang telah lalai dalam melakukan tugasnya. Dan melihat salah satu murid diperlakukan seperti ini, di sini Master tua ini dia pun tidak terima ketika muridnya harus diperlakukan seperti ini, walaupun dia juga tahu kalau muridnya adalah orang yang telah bersalah. Lu Xiaoqi, kau benar-benar aku pikir kalau kau memiliki sisi yang lembut, tapi ternyata kau benar-benar melakukan hal sampai seperti ini. Ucap dari orang tua ini yang tidak terima ketika muridnya harus diperlakukan seperti ini, walaupun dia juga tahu muridnya juga bersalah. Tapi ketika dia juga mendengar dari salah satu muridnya yang lainnya kalau saat ini muridnya telah terluka parah, membuat orang tua ini dia benar-benar murka dan tidak terima. Tapi untuk Lu Xiao dia pun tidak peduli dengan itu semua. Bahkan ketika orang tua itu dia protes karena Lu Xiao telah melukai meridiannya, di sini Lu Xiao dia tidak peduli dan dia juga berujar, justru itu lebih baik jika dia tidak layak maka berhentilah berlatih. Ucap dari Lu Xiao yang membuat orang tua ini dia benar-benar murka dan tidak terima. Tapi ketika dia marah ingin melepaskan amarahnya, tentunya hal itu tidak mungkin dapat dia lakukan karena itu akan melanggar sebuah aturan yang telah diberikan oleh sekte pedang, yang membuat tetua kedua dia juga memprovokasi. Kau tidak bisa menahan amarahmu. Bagus. Jika kau terus melakukannya, maka kau akan melanggar sebuah peraturan, dan itu hal yang sangat luar biasa. Ucap dari orang tua ini yang sungguh sangat senang ketika tetua pertama akan melanggar sebuah aturan yang artinya posisi Master Sekte akan jatuh kepada dirinya. Ucap dari orang tua ini yang sengaja memberikan sebuah provokasi. Tapi untuk orang tua ini dia pun tahu kalau masalah ini tidak mungkin dapat sampai mengganggu posisinya, yang membuat orang tua itu dia pun langsung menahan amarahnya dan juga dia pun marah kepada tetua kedua. Tetua kedua baiklah, aku terima. Ucap dari orang tua ini, Master Sekte itu, kau masih sangat muda dan kau juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ucap dari orang tua ini yang tiba-tiba ya amarahnya langsung hilang. Dalam sekejap amarahnya langsung hilang ketika dia ingat niatnya dari awal kalau dia ingin menjadi Master Sekte. Waduh, bisa cepat itu juga ya, edan. Dan untuk Lu Xiao, karena memang urusan yang ada di tempat ini sudah selesai, dia pun akan pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum mereka pergi, tentunya di sini tetua kedua dia tidak mungkin membiarkan hal ini dapat berlangsung begitu saja, karena ini adalah sebuah momentum yang dapat dia gunakan untuk menyingkirkan tetua pertama. Ya, aku tidak boleh membiarkannya. Ucap dari orang tua ini. Maka darulah di sini tetua kedua dia pun mendekati murid dari tetua pertama, dan dia juga lihat dia terluka dan sepertinya aku takut kalau dia bakal menjadi ini mengerikan. Ucap dari orang tua ini yang benar-benar memprovokasi tetua pertama. Dan apa yang diucapkan oleh orang tua ini benar-benar membuat tetua pertama dia pun termakan umpan. Dia benar-benar marah ketika dia mendengar kalau muridnya telah terluka cukup mengerikan. Dan untuk tetua kedua dia pun senang dengan ini semua. Lakukanlah, marahlah kau. Ucap dari tetua kedua. Dan untuk Lu Xiaoqi dia pun tahu kalau sepertinya tetua kedua sedang mencoba menjadi seorang nelayan, dan itu membuatnya berujar, aku paling tidak suka orang yang mengambil sebuah kesempatan. Kau ingin mencoba membesarkan api. Ini adalah hal yang paling aku benci. Ucap dari Lu Xiao. Maka tentulah di sini Lu Xiao dia pun mengatakan sesuatu. Hei, kedua tetua yang ada di tempat ini, menurut sebuah aturan dari sekte pedang, Meng Feng bukankah dia memiliki sebuah hak untuk dapat melawan? Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat kedua orang tua ini mereka pun bingung tentang apa maksud dari ini semua. Apa? Membahas melawan? Iya, aku tahu kalau Master Sekte Lu dia memiliki sebuah wewenang untuk segera menghabisi lawannya. Tapi di sini melihat kedua orang tua itu yang masih aja diam, di sini Lu Xiaoqi dia berujar, ya seperti yang kalian tahu kalau bocah itu dia memiliki hak untuk dapat melawan.
Lalu, aku akan tanyakan sekali lagi, jika dia dapat menahan satu seranganku, bukankah artinya dia dapat kembali dengan selamat? Apa yang diucapkan oleh Lu Xiaoqi juga membuka pikiran dari mereka. Ya, itu benar, jika bocah ini melawan, berarti dia bisa lepas dari hukuman ini. Iya, itu benar. Ucap dari orang tua ini yang mulai agak sedikit terbuka pikirannya. Dan untuk Lu Xiaoqi, dia pun kembali berujar. Oleh karena itu, karena dia memiliki sebuah kesempatan untuk dapat melawan, bukankah ini agak sedikit ironi ya, sebagai seorang tetua dari sekte Sui Yue. Ternyata kalian sungguh sangat lemah. Jauh dari kata lemah, bahkan sungguh sangat lemah. Kalian benar-benar lemah karena kalian benar-benar menyia-nyiakan sesuatu, dan itu adalah hal yang sangat memalukan. Dan ini adalah kesalahan kalian berdua. Jawab dari Lu Xiaoqi yang membuat kedua orang tua ini mereka pun langsung dada aing sakit. Ucap dari orang tua ini yang tahu kalau dari sini Lu Xiaoqi mencoba untuk menyerang mereka berdua dengan kata-kata busuk. Ya, dalam arti lain di sini Lu Xiaoqi dapat mengatakan kalau murid itu dia memiliki hak untuk melawan, tapi kenapa kedua orang tua ini tidak memberikan sebuah perintah kepada muridnya untuk melawan, justru malah diam diri saja, yang berakibat murid itu benar-benar dalam kondisi yang tidak baik-baik saja untuk saat ini. Yang artinya kedua orang tua ini mereka telah salah dalam mendidik, yang artinya kedua orang tua ini mereka benar-benar salah dan ya tidak berguna, yang berakibat ya muridnya jadi terluka. Dan ini adalah kesalahan dari dua orang tua ini yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau mereka sedang dihina, yang membuat mereka pun sungguh sangat kesal, tapi mereka juga tidak bisa mengambil sebuah tindakan karena itu akan melanggar sebuah aturan sekte. Dan itu membuat orang tua ini dia hanya berujar, master sekte lu, kau adalah seorang master sekte, tapi kau menggunakan kekuatan penuhmu kepada seorang murid. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ucap dari orang tua ini yang mencoba mengkonter balik kata-kata dari Lu Chao. Tapi untuk Lu Chao dia berujar, orang tua, kau ternyata menganggap diriku sebagai seorang master sekte ya di tempat ini. Dan jika kau menganggap diriku sebagai master sekte, menurut sebuah aturan, posisiku itu tidak sebanding dengan posisi tetua sekte. Tapi aku rasa kau telah salah, karena kau berada di peringkat di bawah diriku. Walaupun kau lebih kuat, tapi statusmu tidak lebih tinggi daripada diriku. Oleh karena itulah, biar aku tanyakan kepada dirimu, kenapa kalian tidak membungkuk ketika kalian berbicara dengan diriku? Ucap dari Lu Xiaoqi yang mencoba mengkonter balik kata-kata dari orang tua ini dengan sebuah aturan yang membuat kedua orang tua ini langsung terdiam ketika mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiaoqi. Kalian berdua, para tetua, harusnya kalian ingat kalau posisi kalian bukanlah posisi master sekte. Kalian hanyalah para tetua sekte, yang artinya posisi kalian ada di bawah diriku dan kalian harus bersikap sopan kepada diriku. Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat kedua orang tua ini mereka pun kesal tentunya kepada Lu Xiaoqi. Tapi ketika orang tua itu benar-benar sedang marah, di sini ternyata tiba-tiba aja ada yang bertepuk tangan. Celap, 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 celap. Sungguh hal yang sangat menarik. Ucap dari seseorang yang ada di atas sana, dan itu ternyata suara itu benar-benar mengejutkan bagi kedua orang tua ini, di mana kedua orang tua ini dia juga berujar, kenapa dia ada di sini? Kami ingin mengacau, tapi dia kenapa di sini? Ucap dari kedua orang tua ini. Begitu juga dengan Lu Xiaoqi, dia pun tahu siapa yang ada di atas sana. Orang ini kenapa dia ada di sini juga? Ucap dari Lu Xiaoqi pula melihat kedatangan gadis itu, dan ternyata gadis itu adalah seorang gadis yang memiliki aset yang sangat gede banget. Buset, gadis ini memiliki aset yang sangat luar biasa yang bernama Lin Nanwei, dan dia memiliki status yang tidak main-main juga. Dan dia adalah seorang putri dari Swords of Dragon, yang artinya dia adalah putri dari ketua ataupun master sekte pedang. Mendengar hal itu, melihat gadis ini dia ada di tempat ini, membuat Lu Chao dia pun tahu kalau gadis ini adalah seorang putri dari Soft Dragon, yang artinya gadis ini dia memiliki status yang sangat luar biasa tinggi. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada Yue yang merupakan murid langsung dari master sekte. Lantas yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia ada di tempat ini? Ucap dari Lu Xiaoqi yang juga cukup bingung. Namun di sini Lu Xiaoqi dia juga tahu kalau gadis ini dulunya di plot ketika dia masih menjadi seorang player. Dia pun tahu kalau gadis ini dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dengan status yang juga tinggi, yang merupakan putri dari master sekte. Tapi yang cukup membagongkan, ternyata gadis ini di masa depan dia akan menjadi kekasih dari Yue. Ya,
Itu pasti karena aset yang besar nih. Pantasan aja Yue naksir. Waduh, ucap dari Lu Xiao. Namun ketika Lu Xiao sedang berbicara, di dalam hati melihat gadis itu di sini Long Bing. Waduh, Luo Bing. Dia melihat kalau sepertinya Lu Xiao tertarik dengan gadis yang ada di hadapannya, dan itu membuatnya pun berpikir sepertinya Lu Xiaogi, Master Sekte, tertarik dengan wanita yang seperti ini. Karena menurut pendidikan yang dia dapatkan ketika dia masih kecil, para pria mereka menyukai aset yang benar-benar luar biasa. Dan nampaknya sepertinya Master Sekte dia benar-benar menyukai tipe yang seperti ini. Ucap dari Luo Bing yang berpikir lain pula. Dan dia juga mendengar kalau dari Madam dulu ada sebuah metode yang dapat diajarkan untuk dapat memperbesar aset. Ucap dari Luo Bing yang berpikir lain pula. Dan dia berpikir kalau sepertinya Master Sekte dia menyukai seperti ini. Ucap dari Luo Bing yang berpikir lain pula. Dia pikir kalau Lu Xiao memperhatikan aset yang luar biasa itu. Waduh. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun tahu kalau gadis ini adalah gadis yang sangat luar biasa. Maka darulah dengan posisi yang ada saat ini, aku ingin melihat tingkat kultivasi apa yang ada bersama dengan dirinya. Maka darulah di sini Lu Xiaogi dia pun mencoba untuk dapat memeriksa gadis itu, tapi ternyata sistem menolaknya, dan itu mengatakan kalau sosok yang ada di depannya ini sangat luar biasa kuat, yang artinya gadis ini dia tidak bisa dibaca oleh sistem, dan artinya setidaknya dia ada di 20 level di atas diriku, yang artinya setidaknya dia ada di level 40 ke atas. Ucap dari Lu Xiao yang tahu kalau gadis ini sungguh sangat kuat. Tapi untuk gadis ini dia juga berujar, perkenalkan, aku adalah murid langsung dari Sekte Pedang, dan aku adalah Lin Nan Wei, memberikan salam kepada Master Sekte Lu. Ucap dari gadis duhai itu. Dan untuk Lu Xiao dia berujar, ya, aku telah mendengar tentang dirimu dari Yue. Ucap dari Lu Xiao yang santai aja berkata seperti itu. Dan melihat Lu Xiao yang dapat berbicara dengan santai kepada seorang putri dari Soft Dragon, tentunya membuat kedua orang tua ini mereka pun shock. Apa? Dia dapat berbicara dengan santainya dengan putri seorang Soft Dragon? Gila. Padahal dia hanya adalah dia hanyalah Master Sekte tingkat ke bawah. Ucap dari kedua orang tua ini yang bingung bagaimana bisa Lu Xiao dia dapat berbicara dengan sangat santai kepada putri dari seorang Soft Dragon. Namun untuk gadis ini yang melihat Lu Xiao yang dapat berbicara santai dengan dirinya, membuatnya pun sungguh sangat senang. Wow, orang ini dia sungguh sangat menarik. Orang ini dia sangat menarik sekali. Yang lainnya mereka selalu saja memperlakukanku dengan sangat hormat dan penuh dengan kesopanan. Tapi dia malah menerima salamku dengan cara yang seperti ini. Ini luar biasa. Ucap dari gadis itu yang membuatnya sungguh sangat senang. Wah, dia juga mengatakan kalau dia kenal dengan Junior Yue. Apakah Junior Yue pernah berbicara tentang diriku? Tapi sebelumnya aku juga pernah mendengar kalau Junior Yue dia selalu saja berkata tentang senior misterius. Apakah itu adalah orang ini? Aku juga jadi curiga, dan bagaimana jika kita tes sedikit? Ucap dari gadis duhai ini. Maka telah di sini gadis duhai ini dia pun bertanya, oh benarkah seperti itu Master Sekte Lu? Apakah Anda benar-benar mengenal dengan Junior Yue? Ucap dari gadis itu. Dan aku juga penasaran apa yang kalian bicarakan tentang diriku. Ucap dari gadis duhai ini yang membuat Lu Xiao dia berujar, tidak ada, yang dikatakan cuman sebuah puji-pujian untuk dirimu. Ucap dari Lu Xiao yang membuat kedua orang tua ini mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiao dapat berbicara dengan sangat santai kepada seorang putri dari Soft Dragon, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan sepertinya mereka juga tahu kalau mereka telah salah menyinggung orang, yang artinya ini akan tamat untuk mereka berdua. Sedangkan untuk Lu Xiao dia tidak peduli dengan itu semua, dan dia juga berujar, maafkan aku Nona, karena saat ini aku masih punya sebuah urusan dengan sekteku, jadi aku harus pamit. Ya, aku mohon untuk pergi terlebih dahulu. Ucap dari Lu Xiao, ya silakan Master Sekte Lu. Ucap dari gadis duhai itu yang membuat kini Lu Xiao karena memang tidak ada lagi urusan yang ada di tempat ini, dia pun akan pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia pun menghentikan langkahnya, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka bingung tentang apa yang coba dilakukan oleh Lu Xiao. Tapi untuk Lu Xiao, sebelum dia pergi tentunya dia juga mau panen besar, di mana dia berujar 3 kali lipat batu spiritual. Hutang dari murid harusnya akan ditanggung oleh masternya. Ucap dari Lu Xiao yang membuat orang tua itu dia pun kesal kepada Lu Xiao, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain membayar hutang itu. Dan untuk Lu Xiao, bagus, terima kasih atas bayarannya, yang membuat Lu Xiao dia pun pergi dan menyerahkan harta itu kepada Luo Bing. Dan sekarang ayo kita pulang. Ucap dari Lu Xiao. Dan setelahnya Lu Xiao dia pun kembali pulang. Namun melihat Lu Xiao yang dapat berbicara dengan santai kepada dirinya, membuat gadis duhai ini dia pun sungguh sangat senang.
Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Aku harus mencari tahu tentang dia lebih banyak lagi. Dan aku juga ingin mencari tahu tentang dirinya. Apakah benar dia adalah senior misterius yang selalu saja dikatakan oleh Junior Yue? Ini benar-benar membuatku sungguh sangat penasaran ujian dari gadis duhai itu. Tapi untuk kedua orang tua ini yang melihat putri dari Sofragen ada di tempat ini, mereka pun mencoba untuk berbicara dan meminta pendapat dari gadis duhai ini ataupun putri Sofragen ini kepada muridnya yang sedang terluka. Tapi untuk gadis duhai ini, dia tidak peduli dengan murid itu, di mana dia juga berujar, dia sungguh sangat lemah dan tidak berguna. Dan orang yang lebih lemah sepertinya tidak perlu lagi untuk berlatih. Ujian dari gadis duhai ini yang membuat kedua orang tua ini mereka pun langsung shock ketika mereka mendengar sebuah jawaban yang tidak ingin mereka dengar. Karena ini adalah kata-kata yang diberikan oleh putri dari seorang Sofragen dan juga murid dari sekte pedangnya. Artinya ini adalah sebuah perintah mutlak untuk kedua orang tua itu. Dan untuk gadis duhai ini, dia gak peduli dengan itu semua. Dan dia akan pergi meninggalkan tempat ini juga. Dan dia juga berujar, aku masih banyak urusan, jadi aku akan pergi dulu. Ujar dari gadis duhai itu sebelum dia pun pergi meninggalkan sekte ini. Sedangkan untuk Lu Xiaogi, ketika mereka sedang kembali mencoba menuju sekte mereka, di sini Luobing dia pun tahu kalau mereka sedang diikuti, yang membuat dia berujar, Master, lihat wanita itu, dia mengikuti kita. Ujar dari Luobing. Tapi untuk Luobing, dia juga kembali fokus kepada tempat lainnya lagi. Dia pun fokus kepada aset dari gadis itu yang membuatnya pun sungguh sangat kesal. Ini adalah cara yang ilegal. Pasti dia memompakkan sesuatu tuh. Ujar dari Luobing yang gak suka melihat aset yang terlalu besar. Namun untuk Lu Xiao, dia gak peduli dengan itu semua. Tapi di sini dia juga bertanya, ada apa? Kenapa dia mengikuti kami? Ujar dari Lu Xiao. Namun untuk gadis itu, ketika dia mendekati Lu Xiao, dia berujar, Master Sekte Lu, aku ingin menanyakan sesuatu. Ujar dari gadis itu. Dan untuk Lu Xiao, dia pun kembali mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk memberikan sebuah efek-efek angin-angin daun-daun terbang, di mana dia juga berujar, ada apa? Ujar dari Lu Xiao, Master Sekte Lu, kau dan juga adik Junior Yue, apakah kalian bertemu di saat kalian masih kecil? Ujar dari gadis itu yang bertanya. Bisa dikatakan seperti itu. Ujar dari Lu Xiao, benarkah? Jadi kau adalah kakak misterius yang selalu saja dikatakan oleh adik Junior Yue? Ujar dari gadis ini yang tiba-tiba saja antusias yang membuat Lu Xiao dia pun bingung. Apa? Kakak senior misterius? Apa itu? Tanya dari Lu Xiao di dalam hati yang bingung. Apa ini? Apakah dia sedang bermain senior-senioran kah? Tapi untuk gadis ini dia berujar, apakah Master Sekte Lu tidak tahu tentang itu semua? Padahal adik Junior Yue dia selalu aja bercerita tentang senior misteriusnya di sekte kami. Bahkan dia hingga membuat ayahku bertanya-tanya, tapi dia tetap aja gak mau menjawab tentang siapa orang misterius itu. Ujar dari gadis ini yang membuat Lu Xiao dia pun tahu kenapa reputasinya gak pernah muncul. Dan ternyata bocah Yue dia malah menyembunyikan reputasiku. Dia terus menyembunyikan posisiku yang membuat Lu Xiao dia pun kesal. Pantas saja reputasiku gak naik-naik. Ternyata bocah itu malah menutup diri, tidak mengatakan apapun tentang diriku di dunia luar. Memanglah ya. Padahal aku telah menunjukkan sedikit kemampuanku agar dia menyebarkan rumor tentang diriku. Tapi ternyata dia malah diam. Lihat aja, jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan memberikan kau sebuah pelajaran. Ujar dari Lu Xiao yang kesal. Tapi ya sudahlah. Ini Lu Xiao dia juga berujar, benarkah lantas apa yang dikatakan oleh Junior Yue kepada Sofragen? Ujar dari Lu Xiao, itu dia mengatakan kalau ayah dia benar-benar iri. Tapi ketika Lu Xiao dia mencoba untuk menganalisa kata-kata itu, membuatnya pun sadar, iya aku mengerti. Ujar dari Lu Xiao yang membuat gadis ini dia pun bingung. Apa? Mengerti apa? Tanya dari gadis ini. Nona Wei, apakah kau tahu apa yang paling membuatmu kesepian di dunia ini? Apa itu? Tanya dari gadis itu yang bingung. Berusaha untuk digalakkan sepanjang hidupmu, namun masih terus tidak dapat tertandingi yang ada di bawah langit. Itulah yang paling membuatmu merasa sepi. Ujar dari Lu Xiao yang membuat gadis ini dia pun ternotis dan dia juga terdiam. Namun untuk Luobing dia pun tahu apa yang dimaksud oleh Lu Xiao. Jadi seperti itu, aku mengerti. Karena itulah Sofragen dia berkata kalau dia iri. Dan sebagai seorang yang melayani seorang Sofragen, Yue dia memiliki bakat yang sangat luar biasa, bahkan melebihi dia. Bisa dikatakan jenius sekali dalam 1000 tahun sekali. Namun dia juga memiliki seseorang yang seperti tuan muda yang menjadikannya sebagai rival. Pasti ini adalah hal yang membuat Sofragen dia sangat iri. Dia iri karena dia memiliki seorang rival. Ucap dari Luobing dan itu membuat Luobing dia berujar, terima kasih Master Sekte. Luobing mengucapkan kepada Master Sekte yang telah mendapatkan sebuah keberuntungan. Ucap dari Luobing yang membuat gadis ini dia pun agak sedikit ternotis. Apa?
Hei, nona kecil itu ternyata dia cukup berbakat. Dia dapat memahami apa yang diucapkan oleh Master Sekte hanya dalam beberapa waktu saja. Oh, gadis ini dia benar-benar luar biasa dan sepertinya sektemu tidak bisa dianggap remeh. Ucap dari gadis ini yang ternyata dia juga memahami apa maksud dari Lu Chao tentang ayahnya yang kenapa iri dengan si bocah Yue. Dan untuk Lu Chao, wah dasar kau Yue, awas aja jika aku bertemu denganmu lagi, aku benar-benar akan memberikan kau sebuah pelajaran. Karena kau tidak mau berkata sesuatu tentang diriku, itu benar-benar membuat poin reputasiku tidak berkembang. Bahkan kau tidak mengatakannya di depan Sofragan. Benar-benar lu, awas kau Yue, lihat aja jika bertemu akan kuberikan kau sedikit pelajaran. Ucap dari Lu Xiaogi yang kesal kepada Yue yang nggak mau menyebarkan namanya. Namun ya sudahlah. Di sini Lu Xiao dia juga bertanya kepada gadis ini tentang apa tujuannya dia datang menemui dirinya. Nona Wei, apakah ada lagi yang ingin kau tanyakan? Ucap dari Lu Xiao. Jika tidak, aku akan pergi. Mendengar hal itu, mendengar dirinya diusir seperti itu membuat gadis ini dia pun juga bingung lah. Karena ini adalah pertama kalinya dia diusir seperti itu. Karena biasanya ketika dia datang, dia selalu saja disambut dan orang-orang selalu aja menyambutnya dengan hal yang sangat luar biasa. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani membantah kata-katanya. Apalagi diusir, tentunya membuat gadis ini dia pun agak sedikit merasa tertantang. Dan itu membuatnya berujar, tidak dah. Tapi Master Sekte Lu, bolehkah aku tinggal sebentar di sektemu Anda selama beberapa hari? Ucap dari gadis ini yang penasaran dengan Lu Xiaogi yang sungguh sangat berani menantang dan juga mengusir dirinya. Namun untuk Lu Xiao dia pun bingung dengan apa tujuan dari gadis ini. Gadis ini, mau apa dia datang? Hei, aku curiga. Ucap dari Lu Xiao yang curiga kepada gadis itu. Tapi di sini Lu Xiao, dia pun ternotis dengan item yang ada bersama dengan gadis itu. Hei, bukankah benda itu? Namun tiba-tiba aja Lu Xiao dia pun tersenyum ketika dia melihat benda yang ada bersama dengan gadis itu yang membuatnya berujar, baiklah. Karena kau adalah seorang putri dari seorang Sofragan dan kau juga adalah senior dari Yue, izinkan aku menawarkan keramahanku pada dirimu. Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk Luo Bing, dia pun kesal kenapa gadis itu mau datang ke sektemu. Tuan muda, kenapa? Padahal dia tidak pernah suka sama orang luar, tapi kenapa sama gadis ini dia mau? Apakah karena benda itu? Ucap dari Luo Bing yang kesal ketika dia menganggap kalau Lu Xiao tertarik dengan gadis ini karena memang asetnya yang luar biasa. Ucap dari Luo Bing yang kesal dan dia juga membandingkan dengan aset yang dia miliki. Kalau ternyata ya enggak apple to apple lah. Waduh. Tapi ya sudahlah, karena memang tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kini mereka pun datang ke gunung ataupun ke sektemu. Dan apa yang akan mereka lakukan di sektemu akan dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.